Halo semuanya, selamat sore. Halo Amel, halo Eka. Oke, halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di acara, bertemu lagi dengan saya Vita yang akan memandu acara hari ini di Tech Kecil with Cabai Rawit, jilid berapa ya kali ini ya? Sudah jilid 5 kalau nggak salah, jilid 5. Jilid 5 dan seperti biasa kita nanti hari ini akan ngobrol dengan praktisi bisnis dengan apa ya bisa dibilang tukar pikiran atau sharing dengan sesama pemilik bisnis baik itu small business ataupun large enterprise. Kita juga bisa tanya-tanya di sini. Nah, bagi teman-teman yang kali ini sudah gabung, teman-teman sebenarnya bisa tanya langsung ke narasumber ataupun ke narasumber lewat komen. Jadi nanti teman-teman bisa tanya, misalnya nih mau nanya tentang gimana cari modalnya, atau misalnya mau nanya kayak apa menunya apa dan lain sebagainya. Bisa banget tinggal tulis di komen atau di tanda tanya yang di bawah tuh, nanti aku bisa sampein langsung ke narasumber hari ini. Dan kebetulan banget narasumber kita hari ini udah datang. Halo Mbak Lili. Halo Mbak Vita, makasih ya. Kami udah diajakin bertandang ke Ya, rumahnya Awi. ya, thank you. Sama-sama juga Mbak Lili. Nah, Mbak Lili ini adalah pemilik dari Roti Sejoli. Jadi mungkin nanti teman-teman yang mau tahu apa sih Roti Sejoli bisa kunjungin Instagramnya Roti Sejoli di @rotisejoli. Terus liatin deh. Kalau aku sih agak bahaya ya lihat jam segini karena bentar lagi mau buka. Mungkin nanti akan tergoda. Tapi nggak apa-apa sih kalau mau lihat sekarang dan langsung pesan bisa ya Mbak ya? Boleh, tapi kebetulan kita udah full sampai tanggal 8. Oh, sudah full teman-teman. Ya udah Udah berarti full. nggak apa-apa di save-save dulu ngeliatin, nanti setelah Betul. tanggal 8 baru bisa pesan lagi kayak gitu. Oke, buat teman-teman yang lain, thank you so much udah join ya. Kita langsung mulai aja nih. Thank you Mbak Lili juga sudah hadir. Aku kenalin sedikit kali ya Mbak Lili. Mbak Lili ini adalah seorang ibu dan juga seorang scriptwriter loh. Dan kali ini juga Mbak Lili mendirikan Roti Sejoli bersama dengan suami dari Agustus 2019 gitu ya Mbak Lili ya. Ya, bener Mbak. Oke, mungkin kita bisa tahu lebih lanjut lagi nih tentang Roti Sejoli. Sebenarnya apa sih Mbak Lili yang melatar belakangi membangun si Roti Sejoli ini? Kalau cerita soal roti sejoli sih, sebenarnya tuh kita nekat sih Mbak bikin roti. Jadi anak-anak kita di rumah itu kan suka banget makan roti. Dan tiap kali kita pergi ke mall tuh mereka selalu lapar mata. Jadi ngelihat ya roti-roti di mall kan ya penampilannya menarik, Menarik. matanya anak-anak deh. Selalu borong beli tapi ya cuman dimakan secuil gitu terus udah gitu ditinggal gitu aja. Dan ya sebagai jiwanya emak-emak kan kadang-kadang kita kesel ya karena kita bertugas Iya. menghabiskan kan. Terus saya akhirnya kesel. Ada anak borong roti, akhirnya di rumah itu cuman jadi tumpukan-tumpukan roti, akhirnya ya PR nih kita harus ngabisin gitu. Nah, terus karena yang paling kecil itu lebih suka lagi roti ketimbang daripada yang dua yang lain. Terus akhirnya kok kita nggak coba ya bikin roti karena kita satu-satunya kita tuh termasuk orang yang suka iseng nyobain makanan, tapi kita kok belum pernah ya bikin roti gitu. Nekat yuk bikin roti yuk. Kita nggak pernah tahu tuh adonan kalis itu kayak apa sih. Terus campuran yang benar kayak gimana tuh, jadi benar-benar kita belajar banget dari awal ngulik Mbak. Terus sampai hari pertama kita bikin, di hari nekat kita pertama bikin tuh anak-anak nungguin. Kita bilang, ibu mau bikin roti loh sama Romo gitu. Terus mereka nungguin sampai akhirnya mereka ketiduran kan. Nah, kita nggak tahu itu roti tuh harus berapa lama sih di proofing sebenarnya. Karena kita ngeliat kok roti kita itu tuh nggak naik-naik. Apa raginya nggak cukup atau gimana ya. Karena ini pertama kali belajar nyobain. Itu jadinya cuman segini Mbak. Harapannya rotinya ngembang itu cuman segede cupcake. Jadi pas pertama kali matang, kita bangunin anak-anak tuh dari jam 11 malam. Terus kita bilang, karena kita udah janji ya, nanti kalau rotinya matang, ibu akan bangunin gitu. Terus mereka bilang, ibu rotinya udah matang.
udah tapi hasilnya segini. Terus mereka bilang, ibu ini roti apa cupcake? Terus ya udah kamu makan aja, cobain dulu. Terus tapi mereka bilang, ibu ini rotinya enak sih, tapi ini bentuknya kok kecil ya, nggak kayak roti yang lain. Nah akhirnya kita bilang, ya udah besok kita coba lagi. Jadi anak-anak ini selalu nantang kita buat nyobain sesuatu yang baru, Mbak. Jadi ibu besok bikin lagi, kita cobain. Nah di hari kita pertama kali berhasil bikin roti, terus kita pede banget aja bagiin ke tetangga, karena kan tetangga kita itu rata-rata masih punya anak kecil. Kita pengen, yuk kita coba bagi deh, siapa tahu anak-anak yang tetangga tuh suka. Nah akhirnya kita kasih, dan mereka suka ternyata. Nah dari situ kita mikir, ternyata selera mereka tuh sama ya sama selera anak-anak, dan kita dapat banyak banget feedback bagus dan juga masukan. Dari sana kita ngulik lagi resep. Terus ketika kita berhasil bikin roti untuk ketiga kalinya, karena kan resep itu hari ini gagalnya di mana kita catat. Nanti kita coba lagi dengan teknik yang lain. Nah di hari ketiga kalau nggak salah, akhirnya kita berhasil bikin. Terus kita bilang, kita jual, nekat aja jual gitu. Terus ya udah kita jual, saya promo tuh ke grup sekolah anak yang pertama kan. Nah responnya bagus. Dan itu kita waktu itu belum punya Instagram sama sekali. Jadi dari nekat ini kita pasarin lewat ke orang-orang tuanya anak, orang tua temennya anak, dapat respon bagus. Terus ya udah kita seriusin deh, kita jadiin aja nih si roti kita jadiin aja nih. Tapi karena kita ngadonnya berdua, kita benar-benar berdua tuh ngadonnya, kita nggak ada yang bantu siapa-siapa. Terus kita pilih namanya apa ya? Akhirnya jadi tuh roti sejoli, karena roti ini emang diadon sama sepasang suami istri. Oke. Nice ya. Cerita backgroundnya bagus sekali, dari mulai apa ya, hobi anak berarti ya Bu ya. Maksudnya hobi anak yang makan, daripada sayang makanannya kebuang. Jadi ibu sendiri yang membuat, Mbak Lili sendiri yang bikin si rotinya untuk konsumsi anak-anak gitu ya Mbak ya. Maaf ya banyak penampakan ya. Ya nggak apa-apa, ini berarti anaknya. Iya. Ini yang pertama, tadi, ini yang kedua, ada satu lagi ya, benar ya? Ada 3 berarti yang Mbak Lili ya? Oh ya, oke. Gimana kalau kayak gitu? Oke, sebelum ke sana aku mau nanya lagi lebih lanjut untuk yang tadi kan Mbak Lili bilang untuk pertama kali Mbak Lili jualinnya di lingkungan sekolah anak-anak dulu ya, kayak gitu ya, atau ya sekolah anak-anak. Nah, setelah udah dapat nama nih roti sejoli, terus pas lagi itu Mbak, bagaimana Mbak Lili memilih channel pemasarannya? Nah jadi karena kita beruntung ya Mbak, jadi orang-orang tuh tahu roti sejoli itu justru dari mulut ke mulut awalnya, tapi karena mereka akhirnya nanya, kita jual di mana sih, mereka kayak susah aja mau nyari roti sejoli ini di mana kalau kita nggak punya channel kan. Nah akhirnya kita putusin, jadi kita bikin Instagram deh, karena satu-satunya medsos yang kita tahu yang sangat membantu banget ya buat online shop saat ini kan emang Instagram. Nah kita bikin di sana, pemasarannya kita tuh cuma di Instagram Mbak. Jadi selama 2 tahun itu kita ngerintis tuh lewat Instagram semua. Paling kalau di Facebook saya tuh nggak jualan di Facebook, soalnya di Facebook itu kan lingkupnya kecil. Nah, dan itu saya termasuk tipe orang yang nggak telaten ya Mbak, karena kebayang dengan segala macam kesibukan, terus saya mesti ngurusin fanpage lah, apalah gitu. Jadi udah deh kita fokus di Instagram aja. Sampai akhirnya saya putusin buat, karena banyak yang nanya, Mbak, ada di Topet nggak sih? Akhirnya sih bikin Topet. Kita bikin Tokopedia roti sejoli, dan itu baru berjalan beberapa bulan Mbak. Tapi emang kita nggak masukin tuh si roti-rotinya kita nggak masukin. Jadi emang kita masukin hanya sebatas cake, terus cookies, sama yang kira-kira panganan yang kita bisa siapin dalam PO 2 hari, kan sistemnya PO kan. Wow, oke. Nah, tapi untuk roti-roti mereka tetap harus ngotak kita di Instagram, karena ada channel WhatsApp, kan ada link WhatsAppnya di sana. Itu aja sih Mbak. Kita baru pakai 2 ya, kita kan masih baru banget Mbak, dan saya benar-benar ngeblank harus gimana ya ngelola usaha. Karena basicnya kan nggak di situ kan. Tapi aku cukup melihat roti sejoli Instagramnya cukup aktif sih Mbak Lili. Itu yang bikin kontennya Mbak Lili atau ada tim sendiri tuh Mbak Lili? Saya nge-handle semua sendiri Mbak. Oke, nice. Kita nggak punya tim, kita benar-benar cuma berdua. Kita bagi tugas berdua setiap hari. Terus
itu kok caption saya yang ketik, foto saya foto sendiri. Oke. Jadi benar-benar kadang-kadang kita ganti nih, kita mau cerita tentang apa ya di caption gitu. Kalau di caption di Roti Sejoli pun kita nggak tahu, saya tuh tipe orang yang nggak bisa aja gitu. Misalnya mau bilang, roti kita best seller loh, roti kita tuh enak, roti kita tuh lembut. Saya tuh nggak bisa. Karena menurut saya, kok rasanya saya nggak pantas ya menilai produk saya sendiri. Harusnya kan gitu yang ya. memberi penilaian orang lain. Kalau saya takutnya terlalu jumawa aja ketika menilai produk sendiri. Walaupun nih sebenarnya kita harus sih mengetahui keuntungan dan kelebihan produk kita gitu. Cuman Betul. ya udah deh, biar orang lain aja. Nah akhirnya karena saya senangnya nulis dan basic saya juga di script writing, akhirnya saya nulis caption yang bertolak belakang tuh sama apa yang saya jual. Saya senang bercerita. Saya cerita tentang anak-anak, kadang-kadang ada parenting ala-ala kami, kadang-kadang ada cara kami berkomunikasi di rumah, kegiatan kita sehari-hari apa. Dan ternyata itu cukup bikin apa ya, kayak awalnya followers pasti ya, terus akhirnya di followers jadi beli, jadi pelanggan kan. Nah dari situ mereka kayak ngerasa mereka tuh kayak bisa ngintip aja ngintip isi rumah kita gitu. Jadi dengan foto-foto kita yang seadanya, saya tuh nggak pernah banget nyeting foto sengaja pakai properti, itu nggak pernah Mbak Vita, karena kita nggak punya cukup waktu kan. Di rumah begitu kelar mateng manggang, terus udah kita ini langsung foto aja, keluar dari oven kita langsung foto ada-adanya, biasanya langsung saya masukin tuh di Instastory. Nah dari situ tuh saya setelah kesini-sini ya, setelah berapa bulan berjalan, saya dapat masukan-masukan dari pembeli, karena mereka bilang, kok kita tuh nggak ngerasa punya jarak ya sama Roti Sejoli gitu. Kita kayak nggak ngerasa punya hubungan, kita pembeli, kamu pedagang gitu. Mereka tuh nggak punya perasaan itu. Mereka kayak ngerasa ketika mereka ngintip Instagramnya Roti kita, mereka kayak ngerasa mereka itu bagian dari teman-temannya kami gitu. Jadi yang kayak kita kayak lagi ngeliat apa ya, teman kita masak apa ya hari ini, terus dan bahkan ada pembeli yang belum pernah mesan sekalipun, dia follow cuman buat baca caption. Nice dan dia sharing caption itu, terus nanti dia promosiin roti kita padahal dia belum pernah nyobain Mbak. Nah malah kadang-kadang ada yang nekat mesan justru buat dikirim ke temennya padahal dia belum pernah nyobain. Jadi benar-benar akhirnya kita tetap dengan konsep itu. Kadang-kadang kita dapat tawaran nih, ayo kan suka ada yang foto gratis, terus yang ya kan, terus dipromosiin gratis gitu-gitu. Terus kita selalu bilang, maaf ya, kita tuh sebenarnya bukan nggak mau dibantu, cuman kayaknya kita udah terlalu nyaman aja sama konsep foto-fotonya kita dan captionnya kita gitu, karena kita dapat masukan dari pembeli, justru kita minta dipertahankan ada di situ, jadi mereka nggak ngerasa canggung aja ketika harus nyapa kita gitu. Nah jadi saya pengen membiarkan itu ngalir aja apa adanya, karena sebenarnya dari basic pun sebenarnya kita tuh bisa kalau mau foto produk yang bagus, karena kan suami saya kan emang bergeraknya di bidang fotografi dan digital imaging. Dan saya juga bisa mengelola konten dengan cara marketing juga, karena saya punya basic juga PR kan. Cuman kita biarin deh, karena kita senang setiap kali pembeli datang tuh buat kita tuh teman baru. Malah kadang-kadang mereka datang cuma sekedar nyapa, Mbak Bali kamu apa kabar, kamu sehat nggak, terus cuman kadang-kadang aku lagi pengen curhat apa segala macam gitu. Jadi kita seru ya, ternyata pembeli-pembeli kita itu tuh nggak cuma sekedar datang dan pergi, tapi mereka justru nempatin kita itu kayak bagian aja dari hari-harinya mereka gitu. Dan itu buat kita paling berkesan sih Mbak, dengan cara promonya kita dengan cara di Instagram kayak gitu. Itu sih Mbak Vita. Mungkin karena emang udah dapet ya Mbak ya, maksudnya ya udah. Enggak, emang karena ini bagus sih sebenarnya, karena ada beberapa menurut kami juga kalau misalnya terlalu branded atau terlalu apa ya, berjarak, memang jadi membuat orang hesitate untuk komen. Mungkin karena ngeliatnya nanti takutnya nggak dibales gitu ya. Tapi kalau misalnya ngeliat kayak se-open ini, orang justru emang jadinya pengen ngobrol tahu lebih dalam lagi sih tentang brand tersebut atau tentang Roti Sejoli itu tersebut. Ditambah namanya kayaknya sih Mbak, Roti Sejoli.
Jadi kayak emang cerita tentang apa ya, tentang dua sejoli, terus nanti menghasilkan roti, and then lalu juga ngomongin juga tentang, karena mungkin banyak juga yang beli adalah ibu-ibu, jadi banyak juga yang ingin tahu tips-tips parenting juga gitu kali ya Mbak ya. Padahal saya Nah, juga ngedidik anaknya, ngasuh anaknya dengan cara saya yang sesuka hati saya gitu. Cuman ya buat mereka, saya udah bilang, jangan ditiru ya, soalnya kadang-kadang tuh kita ngedidik anak ya sesuai moodnya kita gitu. Cuman emang apa yang saya tulis di sana emang sehari-hari adanya, misalnya kayak anak-anak hari ini tiba-tiba ngotak-ngatik oven dan roti kita hangus gitu. Tuh yang hampir sering lucu terjadi, sih. Mbak. Roti kita tuh Ya, ya, gagal. ya, ya. Itu benar-benar yang kayak, ya kita sedang ada hubungan apa ya, harusnya biasanya kita komunikasiin di mana sih ruang favorit kita di rumah. Jadi benar-benar kayak pintu rumah kita tuh terbuka buat Ya, ya. pembeli gitu. Mereka bisa ngintip kita, mereka bisa menyapa, mereka bisa berteman sama kami gitu. Oh, nice. Dan Itu bagus kita banget sih. Dan itu aku suka banget sih Mbak. Itu bagus banget nih. Sampai di sini ada yang komen dari DRT Dapur Rumah Tangga, Mas Jack nyempil tuh sebegitu kenalnya tuh. Mas Jack yang mana? Ini Mas Jack yang mana? Halo. itu sahabat saya dari Lombok. Dia bilang, Oke. Dari Lombok. Halo Mbak, dari Lombok. Main-main ke Jakarta. Dari Al-Hafizi juga bilang kayak keren banget hubungan sama audiensnya. Karena jarang sih emang. Jarang yang bisa sampai sedekat itu sebenarnya. Oke. Dan kita itu tuh sampai dikirimin makanan, kirimin segala macam, cetakan kue Mbak, sampai ke rumah tuh. Sama pembeli. Kadang-kadang kita sampai shock gitu ya. Terus mereka ngomong, Mbak, kamu lagi pengen makan apa? Anak-anak lagi pengen apa gitu? Lagi apa ya? Biasa-biasa aja sih. Terus mereka tiba-tiba udah nyampe aja tuh kiriman makanan lah, barang apa segala macam. Terus kita kadang-kadang saya tambah merinding ya, mikir gini, kok pembeli-pembeli ini sayang banget ya sama kita gitu. Mereka segitu peduli, maksudnya ya kita kan belum pernah ketemu ya, kita cuman WhatsAppan, cuman ngobrol di ini, tapi kok mereka bisa punya ikatan itu ya sama kita. Sampai waktu saya sempat sakit, terus ya mereka sibuk tahu saya sakit kan, ngelihat kok Instagram saya tuh nggak aktif, Instagram kita tuh nggak aktif. Terus mereka nanya, Mbak, kamu ini lagi drop lagi ini, saya kan yang punya masalah di sinus. Terus udah itu yang ngasih segala macam tips lah, saya dikasihin ke terapi pernafasan yang gitu-gitu. Dan itu buat kita itu buat kita ya. Maaf ya Mbak, ada pertempuran drama kumbara. Mau ikutan juga nggak apa-apa, kesini biar nejeng barengan. Nah, ini Ugit. Halo. Udah ya. Halo Tante Vita. Halo. Sampai akhirnya kita mikir gini. Kita punya pembeli yang sayang banget sama kita ya. Masa sih kita nggak bisa ngasih yang terbaik gitu buat mereka. Jadi ibaratnya kita nerima tamu, kita pasti akan ngasih tuh sajian yang paling enak di rumah kan. Nah, akhirnya kita nah, apapun yang kami sajikan di roti sejoli itu persis sama kayak makanan yang kami kasih buat anak-anak. Kalau perlu lebih baik. Kita punya prinsip di situ. Ya karena kita dapat yang apa ya, Mbak? Timbal balik yang baik, energi yang baik kan dari para pembeli dan pelanggan kita ini. Oke, mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Tadi ngomongin kayak gini nih, ini kan banyak anak-anak juga nih Bu, Mbak yang lagi di belakang tadi itu. Terus mungkin aja ketika masak juga gangguin, atau misalnya kayak ya ketika mungkin nanti lagi ada PO or apa gitu ya. Gimana sih cara Mbak Lili ini sebagai mompreneur gitu ya, membagi waktu antara ngurusin anak sama roti sejolinya? Jadi karena kita udah terbiasa ya Mbak, sebenarnya kita ngehandle mereka tuh berdua tuh sejak mereka bayi, sejak mereka baru lahir. Karena kita nggak punya pengasuh, kita nggak punya pembantu di rumah. Nah, Jack ini malah umur 2 bulan udah saya bawa tuh ke lokasi syuting. Jadi saya nyusui di lokasi kan. Dan jadi ketika kita ketambahan tugas lagi, selain profesi kita sehari-hari, membuat roti, ya pasti banyak
distraksi, gangguan lah Mbak. Anak-anak umurnya rapat-rapat gini kan. Nah, cuman yang kita harus sadarin, kami berdua tuh nyadarin, kita kalau ketika kita melakukan sesuatu dengan komit, kita harus saling support. Jadi ngurusin anak, ya kita kan bikinnya berdua, urusin dong berdua gitu. Jadi kayak kita komit, kita mau bangun kita. Jadi sebelum kita akhirnya mutusin kita jual ya roti kita gitu, kita bikin kesepakatan. Kita bisa komit nggak untuk ngerjain ini berdua? Karena jangan sampai ada satu doang yang kerja, satu lain nggak ngapa-ngapain, atau akhirnya satunya nggak di tengah jalan berhenti gitu. Nah komit itu kita bangun dulu di awal. Jadi pas ketika yang usaha ini mulai berjalan, kadang pas pesanan lagi penuh, revisi datang, anak-anak rewel, aduh itu kepala, ya namanya kepala ini ya Pak, kepala cuma 2 ya. Itu kayak mau pecah, cuman akhirnya kita saling backup. Jadi kalau misalnya suami misalnya bilang, aku hari ini lagi ada deadline ya, kamu handle dulu, nanti di sela-sela itu aku kerjain. Jadi bergantian aja kerjain dulu. Jadi kita tentuin prioritas kita apa. Hari ini prioritasnya kita misalnya anak-anak udah handle semua nih, kerjaan kita kelarin dulu, abis itu kita balik ke roti. Akhirnya jadi setiap hari itu gitu Mbak. Selama 2 tahun lebih ini setiap hari gitu. Jadi kita emang harus saling backup semua pekerjaannya kita. Jadi kadang-kadang saya dalam 1 hari itu bisa tuh sama sekali nggak megang roti, karena saya harus pergi syuting, atau pas suami juga harus bepergian kan karena ada kerjaan. Udah kita backup aja, hari ini semampunya ngerjainnya berapa, ya udah segini, nanti sisanya aku yang kerjain kalau aku udah pulang kerja. Jadi anak-anak yang kita kasih pemahaman ke anak-anak, tolong hari ini ibu pesanannya lagi banyak, terus gitu kerjaan juga lagi banyak, jadi tolong bersikap baik. Kalau ada satu yang nangis, kalau misalnya yang besar nggak bisa mastiin jagain adiknya yang kecil, ibu berhenti, karena ibu nggak pengen berantakan. Karena kita belajar, setiap kali mood kita jelek pas ngadon roti kita gagal Mbak. Itu benar-benar. Gitu ya. Jadi karena kita benar-benar ngadon itu kan benar-benar pakai hati ya. Jadi hati, iya benar. Misalnya, padahal pakai tangan. Jadi moodnya itu begitu. Biasanya saat pagi-pagi saya DBT nih sama yang gede nih misalnya. Ini pagi-pagi udah bikin drama, mood jelek dong, mood mak-mak pagi-pagi udah jelek. Terus udah mikir jam 8 nih mesti ngadon roti nih, waktu zaman mereka masih sekolah ya. Jam 8 mesti ngadon roti nih. Terus mood udah jelek, udah saya ambil waktu nenangin diri dulu. Nggak tahu deh berapa lama, sejam 2 jam nenangin diri dulu. Terus kalau misalnya maksain diri untuk ngadon, itu buyar Mbak. Roti tuh bisa aja tuh kejadiannya, pas udah mateng bantet, pas udah mateng keriput, udah siap-siap mau di packing kempes, ada aja pokoknya. Terus akhirnya kita bilang, kita harus pastiin dulu ya, mood kita baik, habis itu kita kerja. Karena nggak mau jangan sampai tengah jalan justru berantakan, karena kan roti ini susahnya baru ketahuan di ending kan Mbak. Iya benar. Kalau cake kan kita bisa ketahuan di awal, kan prosesnya lebih cepat. Tapi kalau roti udah proofing udah lama, ketahuan di ending kan tuh rasanya nyesek banget. Karena pernah kejadian kita bikin pesanan roti 100 di hari 100. Itu. Terus 100, dan waktu itu sedang stres-stresnya sama deadline kerjaan. Udah gitu kita maksain. Klien lagi rewel, roti mesti diadon, anak waktu itu lagi rewel-rewelnya, masih kecil banget kan yang nomor 3 itu. Udah, itu begitu matang Mbak, hasilnya bagus. Terus kita diemin dong, tinggal bungkus. Kempes Mbak Vita semuanya. Celep gitu. Nggak ada yang bersisa. Kita cuma gini, ya Allah, ngulang lagi mau tidur jam berapa ya? Iya. Dan kita udah komit, roti harus diantar besok. Ini baru udah kempes ini ketahuannya tuh jam 8 malam. Kita ngadon Mbak, begadang sampai subuh demi ngejar besok udah bisa dikirim kan. Benar. Karena kita nggak mungkin bilang maaf ya, rotinya kempes. Kita nggak bisa bikin, kita tunda dulu ya gitu. Terus ya mereka kasihan kan, mereka udah nunggu punya harapan, karena otomatis roti itu, karena rata-rata pembeli kita itu mesen justru untuk mereka berbagi, rata-rata tuh gitu. Nah, kita nggak mungkin bilang maaf ya ini. Jadi kita bilang maaf ya, kita boleh nggak ngirimnya agak telat sedikit.
ngomongnya Soalnya gitu. kita Oke, punya oke. masalah roti kita Hmm. ini, tapi kita janji hari ini akan dikirimin gitu. At least sampai Hmm. sore tuh pasti akan dikirimin. Tapi alhamdulillah Hmm. ya kita punya pembeli yang sangat memaklumi semua keadaan ini dan mereka mau menerima. Cuma nih gitu, emang tantangan paling besar itu ketika bekerja, terus punya usaha juga, jadi ibu rumah tangga juga, Hmm. ya anak-anak sih pasti tantangan Hmm. terbesarnya. Justru kayak Ah, sekarang tuh, oke. saya bilang ke mereka, Senin sampai Jumat, Ibu ngadon roti ya sama Romo ya. Senin sampai Jumat aja. Sama, Oh, kamu kan oke. sekolah Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu Hmm. Ibu free. Kamu boleh Hmm. request minta makanan, bikinin makanan apa aja. Hmm. Tapi pasti Senin sampai Jumat anggap Ibu sama Romo bekerja. Kamu sekolah, Ibu bekerja, kita sama-sama punya kewajiban. Tapi Sabtu Minggu kita boleh ngapain aja, bebas. Dan mereka Hmm. paham sih sampai ke situ. Jadi kalau Nice, misalnya nice. mereka butuh banyak permintaan, Sabtu atau Minggu kita kan turutin nih. Misalnya mau kemana, mau kemana. Karena di hari yang lain, kita kan sama-sama punya kewajiban Sibuk, gitu. benar, 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 benar. Sibuk. Ya, ya, Makanya ya. kalau ditanya, roti kita bisa jual tiap hari nggak sih? Enggak, karena kita Sabtu Minggu itu Ah, hari kita, harinya hari anak-anak keluarga, kita ya bilang. Karena benar, kan mereka benar. bosnya kita kan. Iya, Ntar iya, kalau iya, iya. misalnya kita mikirnya kerja mulu. Anak-anak tuh mikirnya, Ibu sama Romo nyari uang mulu, waktu buat kita kapan? Akhirnya mereka jadi punya jarak sama kita. Nah, kita selalu Iya. ngejaga itu. Jadi sebisa mungkin kita tetap berusaha nyeimbangin antara hubungan dengan pasangan, hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan teman. Jadi kita selalu menyisakan waktu di akhir hari, entah hari keberapa dalam seminggu, kita harus pergi main, Ada. ketemu teman, atau ngobrol puas-puas sama teman, atau ngerjain hobi apa segala macam. Karena kita kan butuh refresh kan, Mbak. Setiap hari Benar. ngadon roti pasti jenuh. Jadi biasanya kita suka nentuin hari ini, dan itu random. Hari ini mau ngerjain hobi. Ya udah kita ngerjain hobi aja. Suami sukanya sepeda, saya sukanya gambar, saya sukanya apa, dah kita ngerjain aja. Dan kita nanti main sama anak-anak gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang keriuhan-keriuhan kita setiap hari di rumah juga. Di usia berapa sih Mbak? Maksudnya Mbak bisa ngomong itu ke gimana cara ngelihat kita kalau oh nih anak siap nih kalau aku ngomong mama mau kerja nih, mama mau ada kesibukan ini nih gitu atau gimana Mbak? Karena anak-anak mungkin karena terbiasa ngelihat kita freelance ya Mbak. Nah, jadi sejak kecil tuh mereka kita tekanin, ibu udah siapin makanan, ibu mau kerja, ibu mau berangkat syuting, kamu boleh ikut, tapi tolong jangan deket. Kamu boleh ikut nemenin. Jadi kemana-mana saya pergi tuh rombongan sirkus ini selalu saya bawa Mbak. Sampai yang kecil nih rombongan sirkus ini selalu saya bawa. Nah itu, iya itu Iyung. Nah itu, jadi begitu saya berhenti di tempat kerja, saya bilang, ibu meeting dulu ya. Kamu tinggal sama Romo. Kamu di mobil pergi sama Romo, ibu meeting. Tapi jadi mereka sejak kecil tuh udah kita kasih tahu, ibu sedang bekerja ya. Nanti setelah ibu bekerja, kita akan main. Ibu nggak kemana-mana kok. Kapan kamu butuh, kamu tinggal cari, tinggal panggil. Tapi untuk saat ini boleh ya, ibu kerja dulu. Gitu. Pelan-pelan sih Mbak, pelan-pelan anak-anak sebenarnya ketika mereka 1 tahun itu bisa diajak diskusi, tuh mereka udah paham sebenarnya. Kapan kita harus kerja, kapan orang tua main. Harus dibiasain sebenarnya, karena kalau kita terlalu nurutin waktunya mereka terus, mereka maunya main terus kan. Kita akan stuck, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, karena kami terbiasa tanpa pembantu dan tanpa mengasuh, akhirnya kita udah bisa maintain anak-anak ini sejak bayi banget. Jadi kita tahu, oh kayaknya dia anak-anak tuh lagi nggak bisa nih kita tinggal. Nah biasanya saya akan ngalah. Kalau nggak bisa ditinggal, kerjaan bisa saya iniin dulu, boleh nggak ya meetingnya ditunda sehari, karena biasa kan kalau misalnya ibu-ibu tuh masih dapat excuse kalau misalnya kita meetingnya nggak datang atau ditunda besoknya gitu. Nah itu sih biasanya mereka paham sih, anak-anak tuh selama kita kasih pengertian dan kita konsisten ya Mbak, misalnya ngasih tahu konsisten, dan mereka ngelihat tuh ya ibu kerja, ibu nggak sedang main HP, nggak sedang main laptop, ibu kerja gitu. Mereka akan ngelihat, oh iya benar kok kerja, dan mereka paham nih kayak gini nih, karena saya bilang ibu nggak sedang bekerja ya, tapi ibu sedang diajakin ngobrol sama Tante Vita. Jadi mereka ngirain nih lagi ngobrol sama teman aja, dia nggak paham. Nggak apa-apa tuh, hai. Itu yang belakang siapa tuh Mbak? Ini Jack nih. Tadi pada udah bilang, ibu Majek nggak mejeng. Majek nggak mejeng, ibu Majek di dekat ibu aja, ibu nggak mejeng.
Iya, iya. Tapi ya gitu deh. Nih muncul satu lagi. Tiap hari aja gini. Ada yang nanya nih, Mbak Lili. Nanyanya lebih ke sini sih. Saya, Gimana cara kasih pengerti? Kalau ini tadi ke anak, kalau ini ke suami. Kalau misalnya mau kerja sama. hmm, apa ya, komit sih Mbak. Karena kan Komit, segala oke. keputusan, kalau kalau pengalamannya kita ya, apapun keputusan yang mau kita ambil, termasuk kerjaan, at least kan kerjaan itu hubungan kita pribadi sama klien ya. Kita tetap bertanya tuh berdua, kita komunikasiin. Eh, mau lagi, aku tuh mau lagi ada kerjaan ini, gimana menurut Hmm. kamu? Cocok nggak waktunya Hmm. gitu? Sama, Hmm. jadi Hmm. ketika kita mulai merintis usaha pun, kita bilang, kita mau fokus di usaha ini. Eh, yuk kita komit ngerjain ini berdua. Jadi apapun resikonya, apapun besok hasilnya, kita jalanin aja dulu. Karena Hmm. kita Mbak, kalau misalnya saya, ya pembagian masing-masingnya kayak suami ini, Mbak itu ada nggak sih? Maksudnya kayak aku fokus ini, kamu di sini gitu. Itu ada nggak sih, Mbak? ada, pasti ada. Oh Ya ada, pembagian oke tugas oke. kan, job Ya desk, pembagian tugas. pasti ada Mbak. Jadi kalau misalnya di roti itu kita berdua, Hmm. berarti berdua. Jadi roti itu kan tensi banget ya, kita nggak bisa tinggalin, waktunya nggak bisa meleset, udah gitu tekniknya juga nggak bisa Hmm. salah gitu. Jadi itu Hmm. benar-benar yang adonan yang manja ya kalau roti itu. Nah, kita bagi tugas biasanya. Hari ini kamu deh bikin roti kepal misalnya. Nanti Hmm. bagian yang ngisi-ngisi atau nanti bagian nimbang-nimbang, kita kan biasa tuh ada yang nungguin adonan kan itu harus ada di istirahatin dulu tuh kalau roti. Hmm. Hmm. Udah nanti Hmm. kita Hmm. bagi Hmm. tugas. Saya yang bikin adonan biang, nanti suami nerusin atau sebaliknya. Jadi kita bagi tugasnya, dia Hmm. tiap hari itu kita baru bagi tugas, Mbak. Tergantung Oke. situasi. Kalau kita ini misalnya Iya. hari ini lagi banyak kerjaan ini, kita bagi tugas ya yang gitu. Jadi bagian ngerjain cake misalnya. Kamu mulai roti ya. Jadi nanti begitu cake Hmm. kelar, roti mulai jalan. Nah, kita Hmm. kita tuh nyiasatin waktunya gitu sih. Sebenarnya paling Hmm. gampang sih ngajakin suami ngobrol selama suaminya punya minat yang sama dan dia mau misalnya nyemplung bareng, biasanya mereka akan komit kok. Oke, Soal oke, ini, oke, oke. kadang Benar, kan benar, benar. kadang-kadang kita Benar maunya banget. kita doang nih. Kita pengennya Hmm. punya Hmm. Hmm. usaha, tapi kalau misalnya mau usaha berdua sih, suaminya mungkin nggak minat, kitanya minat sendiri. Akhirnya kita Iya, mengkaati iya. biasanya. Nah, Iya, ya benar, kan? benar, benar. Nah, kita karena dua-duanya minatnya sama-sama di makanan, jadi kita Hmm. ngerasa ya semua adonan ini nih anaknya kita Anak yang harus kita. kita Iya, jaga juga, benar. harus kita Iya, kembangin iya. gitu. Nice, nice, Mbak. Nah, balik lagi kali ya kita ke roti sejoli. Saat ini tuh di roti sejoli apa ya dibilangnya ya? Signature menunya apa tuh, Mbak? Signature-nya itu yang pertama kali kita bikin itu udah pasti yang paling banyak dicari orang itu roti kepal. Oh, roti Itu roti kepal. kepal. Oke. Kita tuh punya, adik boleh? Ya. Jadi roti kepal itu ada sekitar 30 varian isian. Hmm. Terus udah gitu, setelahnya itu kan emang adonannya itu sebenarnya biasanya brioche semua. Cuman kita bagi base-nya brioche itu kita bagi yang roti manisnya itu roti kepal, yang versi yang gulung atau yang Hmm. rolls. Ada kan kita ada sosis gulung, ada cinnamon rolls. Cinnamon rolls Hmm. ada 9 varian kan kalau nggak salah. Terus ada sosis baris itu termasuk signature-nya juga karena kita selalu menitipkan satu ciri khasnya kita di sana ya. Akhirnya membuat orang mereka mungkin nggak akan nemuin rasa yang sama di roti Hmm. lain. Jadi kalau kita bisa kita bilang signature-nya kita itu ya, si brioche itu dalam Brioche dua ini versi, roti kepal dan si brioche lainnya yang itu. Nah, gulung gitu. kalau untuk Oke. cake, tuh kita punya signature yang apple cake Mbak, karena kita Hmm. anak-anak kita kan anak-anak yang sangat suka makan buah dan kita selalu nyetok buah buat mereka di rumah. Nah, Oke. kita itu karena mereka suka, terus saya selalu ini, ibu mau bikin cake ah? Kamu maunya bikin apa? Nah, akhirnya kita coba bikin cake dari buah-buahan. Rata-rata tuh base cake-nya kita tuh buah-buahan. Kita punya strawberry cake, banana apple cranberry bread, terus ya gitu banana bread klasik, terus blueberry cake, lemon cake, pokoknya serba buah, banana bar, banana cake jadul kita tuh punya. Jadi rata-rata
itu sama butter cake. Butter cake itu Berarti jadi signature-nya kita. anak-anak juga jadi kayak tim R&D ya, Mbak? Karena dia yang mencetuskan rasa ini mah, rasa itu mah, gitu kan. Jadi Ya, bingung nih mereka nyari ahli QC, kemana. Mbak. Dan mereka juga yang QC, bukan hanya R&D, mereka juga QC. Jadi Oke, mereka tuh, nice. iya Bener-bener bener. satu keluarga buat roti sejoli. Iya, jadi mereka itu tuh anak-anak kan lidahnya paling jujur ya. Mungkin kalau saya kasih adonannya ke orang tuh orang akan bilang karena nggak enak hati, enak kok, enak gitu. Cuman kan ya kita nggak tahu speknya entah dilepeh atau apa gitu. Cuman anak-anak kita tahu, anak-anak ini paling jujur. Jadi mereka tuh suka nge-challenge kita gini. Mereka tuh suka iseng buka Pinterest, nyari resep makanan-makanan menarik matanya mereka doang. Terus nanya, Bu bisa bikin ini nggak? Dia kira tuh orang tuanya tuh bisa sulap. Jadi semua itu kalau tinggal nunjuk bisa bikin nggak? Gitu. Terus saya jangan bilang, Ibu belum pernah sih, tapi Ibu akan coba. Karena kita nggak pernah, kita nggak boleh bilang kita nggak bisa kan. Kita harus bilang kita akan coba. Jadi biar mereka belajar, kalau emang nggak bisa, bukan karena kamu benar-benar nggak bisa, tapi karena kamu nggak berani coba gitu. Nah, Ibu akan coba ya, tapi hasilnya apapun nanti Ibu nggak tahu, karena kita belum pernah makan nih. Nah, biasanya kalau misalnya nggak enak, mereka langsung gini, makan nih sepotong, udah ditinggalin aja. Kenyang itu tandanya. alasannya. Jadi sih nggak perlu nanya nih, kok nggak dimakan sih, kurangnya apa gitu. Kemanisan mah. Kalau anak saya kan 3 tuh, manggilnya beda-beda, ada ibu, mama, sama biung kan. Kemanisan mana? Biasanya nomor 2 itu ahli QC-nya kita tuh. Coba deh mah, ini manisnya dikurangin. Cut kan nggak suka deh, rasanya manis. Jadi kayak olah lagi tuh. Nanti sampai dia bilang, mah udah jual aja mah. Nah nanti dia bosnya tuh, jual aja mah, kata-kata saktinya dia tuh. Coba aja mah dijual, foto dulu mah, habis itu jual. Emang gitu deh? Iya, coba aja saya foto, terus udah nanti saya promo. Tapi saya nggak bilang dijual kan, saya kan cuma suka, kadang-kadang tuh suka pamer sih, masak apa sih hari ini. Kalau dijual sebenarnya. Nah tapi kalau misalnya orang mesen, Mbak, aku bisa mesen nggak? Waduh, bisa aja sih Mbak, tapi ini resep barunya kita, dan ini beberapa rasanya itu kita nggak yakin sih bisa familiar. Karena kan ini cake-cake yang termasuk yang jarang sih orang bikin gitu. Udah jadi kalau misalnya tiap kali kita punya menu baru, itu anak-anak yang nentuin mana yang layak dijual, mana yang enggak. Jadi bener-bener yang lain, yang mereka yang tukang komen, mereka QC-nya, mereka yang suka nge-challenge, mereka tuh yang kadang-kadang yang suka iseng aja. Nih tambahin ini, coba mah tambahin ini gitu, suka ngide-ngide gitu. Si anak 3 biji ini kan. 3 biji. Aku bacain komen. Ini aku bacain komen dari aku bacain komen dari Alfizi nih. Ada bilang yang senang banget setiap dengar kisah entrepreneur yang sincere. Terus ada juga Mbak Firi tadi udah dijawab ya, anaknya ada 3, Mbak Lili nih. Mbak Lili ada 3. Anaknya 3, Mbak. Untuk anaknya. Oh, ini ada dari Hilman, ada pertanyaan lagi. Mbak Lili kalau lagi berantem sama suami, tetap jalan nggak tuh bikin produksi rotinya? Jalan dong, kan dia janji. Tetap jalan. cuman kita berdamai dulu tuh, kita baikan dulu daripada kita diem-dieman di dapur kan, senggol-senggolan nggak asik banget kan kalau lagi berantem. Jadi kita baikan dulu, jadi sebelum kita ngadon kita bilang, kita selesaiin dulu. Jadi kita tuh punya prinsip sejak dari masih pacaran tuh gini, kita tuh nggak boleh marah lebih dari sehari ya. Jadi saya tuh tipe orang yang nggak bisa tidur kalau belum maafan. Jadi kalau misalnya belum maafan, saya nggak bisa tidur, Mbak. Kita tuh udah di zaman dulu tuh. Jadi kita harus memastikan pas kita tidur itu kita nggak punya perasaan marah. Nah, jadi nanti kalau kita udah tenang, kita bilang, maaf ya, tadi gini-gini. Saya salah atau suaminya salah gitu. Yaudah, yuk ngadon lagi yuk, pesanan lagi banyak gitu. Nanti nanti paling bercandaan lagi, lama-lama cair kan. Namanya suami istri yang nggak mungkin kan Mbak. Kadang-kadang kita bisa berantem kok soal adonan. Kadang-kadang saya salah teknik, namanya juga sama-sama belajar ya. Kadang-kadang salah teknik, kadang-kadang saya skip. Lagi nimbang, anak datang, timbangan salah, mestinya ngadon buat 4 resep dibikin jadi 3 resep gitu-gitu kan. Itu yang kadang
kalau kita berantem, jadi pilihannya cuma dua. Kita mau nganggap ini baik-baik aja, kita perbaiki sekarang, atau kita diam-diaman tapi di ujung-ujungnya nih adonan ini kita berantakan. Jadi kita udah kita berdamai sama keadaan deh. Siapa yang bisa handle sekarang, yang rotinya, yang kira-kira bisa handle rotinya sekarang, tolong di-handle, yang lainnya menenangkan diri. Kan karena saya tuh suka bikin kacau kan, karena saya sering skip. Udah akhirnya, dan begitu ini, udah datang lagi, ketawa-ketawa lagi. Karena nggak mungkin sih rumah tangga nggak punya masalah. Iya, benar-benar. Intinya komunikasi ya, pokoknya jangan lebih dari sehari sebelum masak, sebelum kita melakukan pekerjaan harus diselesaikan dulu tuh masalahnya gitu ya Mbak ya. Benar. Oke, ini ada pertanyaan lagi selanjutnya yaitu ini kan kalau Mbak Lili kebetulan bisa masak nih dan suka dan memang doyan makan juga antara suami sama istri, antara Mbak dan suami akhirnya bikin roti sejoli. Mungkin ada beberapa dari teman-teman juga yang nanya kayak gimana sih kalau misalnya aku nih bukan tipe seorang ibu juga lagi pengen berusaha juga, cuman dia tuh bukan tipe production Mbak, maksudnya bukan tipe orang yang bisa kreator, bukan tipe orang yang bisa membuat sesuatu. Apakah masih bisa melakukan bisnis juga nggak sih Mbak sebenarnya dari rumah? Kalau menurut Mbak ini gimana? Bisa dong, bisa. Jadi sebenarnya kalau dibilang saya bisa masak tuh enggak. Jadi saya itu sampai udah nikah pun tuh saya nggak pernah ke dapur, karena kan dari kecil tuh saya sama mama tuh nggak pernah Mbak ke dapur, sama sekali nggak pernah. Jadi percaya nggak percaya, saya itu baru belajar masak itu pas Jack anak pertama harus empasi Mbak kita. Jadi dokter kandungan saya bilang, bentar lagi nanti anak kamu kasih makanan bikinan kamu sendiri ya. Terus saya bilang, dok, saya nggak bisa masak dok, saya nggak tahu bumbu dapur, masak nasi aja saya gagal gitu. Terus, ya tapi kamu kan ibunya, tanggung jawab perut anak kan ada di kamu. Semua makanan yang masuk ke perut anak mestinya itu bikinan tangan ibunya. Itu kata-kata dokter kandungan saya tuh. Nice. Akhirnya saya belajar masak Mbak, buat demi empati ya, demi menyelamatkan empatinya Jack tuh. Udah, nah sampai belajar masak, percaya nggak? Awal-awal saya belajar masak Mbak, saya nggak bisa, mana kan saya orang Aceh. Kan orang Aceh kalau masak bumbunya banyak. Itu saya nggak bisa bedain lengkuas sama jahe. Itu PR banget, setiap kali mau masak nanya, kamu tahu nggak? Yang kasih tahu dong, lengkuas mana, jahe mana. Saya cuma tahu kunyit, karena ada warnanya kan. Ada bedanya, ya. Terus saya bilang, ada bedanya, ada warnanya kan. Tapi kalau lengkuas, kalau udah kering kan dua-duanya sama Mbak. Sampai suami saya tuh gedek ya, Faiz tuh gedek, bilang, coba deh kamu cium baunya, itu beda. Enggak sih sama aja, hidung saya juga ada errornya kan. Terus sampai akhirnya saya malu nanya, saya kayak belajar. Tiap hari saya mandangin lengkuas sama jahe. Ini bedanya di mana? Sampai akhirnya saya tahu bisa. Jadi kalau misalnya dibilang saya bisa masak, enggak. Saya tuh tiap hari belajar masak sebenarnya. Cuman saya nekat aja bikin usaha catering masakan Aceh, bikin usaha bekal sekolah itu karena nekat doang. Tapi buat teman-teman yang nggak bisa, yang belum bisa menjadi kreator, sebenarnya cara paling gampang adalah mengetahui minatnya kita. Jadi dulu sebelum saya akhirnya nyemplung bebas terjun bebas ke usaha makanan, saya itu dulu saya jualan spray Mbak. Saya orangnya kan suka iseng ya. Nah saya tuh kan senang, minat saya tuh ke kain-kain dan ke warna-warna kan. Karena saya senang kain, saya kayak jualan spray. Nah kalau misalnya tips sih dari saya, kalau misalnya kita belum bisa jadi kreator ya udah, kita kalau emang kita pengen jadi entrepreneur, kita cari deh minat kita tuh di mana. Kita cari di mana, terus kita ulik, kita kemas dengan baik, terus kita selipkan aja ciri khas kita di situ. Jadi yang membedakan kita sama produk lainnya. Karena kalau dibilang selain jadi reseller ya, apalagi sekarang gampang. Misalnya kayak usaha-usaha gitu, kalau misalnya kita kayak mau dagang barang kan, ke jadi reseller kita nggak mesti punya modal. Betul. Kita jual aja dulu ya kan, jual dulu, promosi dulu. Paling gampang sih itu. Nggak mungkin setiap usaha dagang itu pasti ada jalan kok. Cuman cari minatnya kita apa, nanti dari sana kita pasti akan ngulik diri kita sendiri nih. Mau jualan ini apa ya kira-kira ya, segmennya kemana ya, ngemasnya gimana ya, karena di antara itu semua kemasan itu paling berperan penting sih. Benar nggak Mbak? Oke, benar. Packagingnya. Packaging itu sama ciri khas kan.
Ciri At khas least saya betul. dulu jualan spraynya sama barang dari Cipadu. Tapi saya nyelipin ciri khasnya saya tuh dulu kan namanya Hello Sleepover. Itu saya Hmm. nyelipin tuh ciri khasnya Hmm. produknya saya di situ dan pembeli akhirnya tahu mana jahitannya saya karena saya pakai penjahit kan. Mana Nah. jahitannya saya, mana jahitan yang dari saya ngambil di tempat lain. Mereka tuh bisa bedain. Hmm. Hmm. Jadi sampai Hmm. segitu sih biasanya detailnya pembeli. Oke, oke, Bisa oke. pasti bisa kok. Bisa, berarti sebenarnya bisa aja Bisa, asal tahu bisa. minat lah ya kayak gitu ya. Hmm. Oke, oke. Balik lagi ke roti sejoli nih Mbak. Saat ini kan lagi Ah, Ramadan menuju Lebaran. Ada something yang baru kah dari roti sejoli atau ada sesuatu yang spesial dari roti sejoli? sebenarnya dari kita itu, uh, kalau tahun lalu kita emang punya hampers Mbak, tapi kita Mhm. nggak pernah. Nah, bedanya kita sama mungkin yang di tempat lain tuh, biasa tiap online shop itu selalu mengemas hampers jauh-jauh hari. Hmm. Paket hampers ya. Kita tuh Ya, nggak ya. pernah punya Mbak. Kita nggak Oke. pernah punya. Jadi karena kita membebaskan pembeli buat mesen apa aja yang mereka pengen. Karena kan Oh. kadang-kadang kita kan pengen nih ngasih sesuatu ke orang, tapi sesuai dong sama orang yang kita kirim, Hmm, hmm. kesukaannya gitu. Tapi kalau misalnya kita nyediain paket, belum tentu juga itu sesuai. Jangan-jangan itu hanya sesuai menurut kita, tapi bukan sesuai menurut si pemesan gitu. Jadi kita membebaskan pembeli untuk memesan apa aja di roti kita, di roti sejoli, dan kita akan kemas sebagai hampers. Oh, Nah, bisa nanti itu kayak gitu. kita udah Oke, siapin, oke. Hmm. kita siapin kartunya, kita siapin juga packagingnya. Biasanya kan packaging saya suka pakai yang purun tuh, saya langsung kerjasama sama pengrajin dari Borneo. Mereka kirim ke Oke, sini nice. biasanya. Ah, ah. Sama yang dari Jogja. Hmm. Biasanya mereka langsung kirim ke sini. Saya langsung bilang, kita punya ini, tapi kita percantik lagi dengan ciri khasnya kita kan, kita ini lagi. Nah, ini kita punya kartu, kita punya kemasannya ini, kamu boleh pesan apa aja, nanti tinggal yang di charge cuman si purunnya aja. Hmm. Mereka Oh, hanya oke, oke. ganti si purun. Tapi kalau mereka Ah. cuma minta diikat sama pita, biasanya saya suka pakai. Saya kan orangnya pantang mubazir ya. Jadi saya manfaatin tuh kain-kain di rumah Mbak, karena saya dulu usaha baju Spray anak-anak tadi. juga, desain sendiri. Oh, oke, oke, oke. Spray Berarti itu ini saya si punya roti desain baju sejoli berapa anak-anak. bisnis yang keberapa nih, Mbak? Percobaan bisnis yang Bentar ya, keberapa bentar. nih roti sejoli? Sebentar. Dulu pertama saya punya spray, terus gitu catering, saya punya baju anak-anak, saya punya tas kulit anak-anak, terus Nah, saya loh, punya baju banyak. dewasa. Kayaknya 6, banyak pokoknya. Oh, kena. Malu Oke, oke. labil ya. Ini kan ibu-ibu labil yang sedang menemukan jati diri, terus kayaknya terlalu banyak ide, terlalu banyak apa, pengennya semua dikeluarin gitu kan. Akhirnya, tapi saya bilang, saya mau fokus di roti sejoli. Hmm. Yuk kita fokus roti sejoli, kita besarin roti sejoli dulu karena kita udah punya banyak banget pelanggan, bahkan pelanggan kita tuh udah ada di Aceh sampai Sulawesi kan. Kita udah ngirim hampir seluruh Indonesia tuh kita udah ngirim. Nah sayang kalau kita nggak terusin. Nah malah kita sempet ada investor mau udah nyediain ruko nih buat kita di Sumalekon Serpong. Kami punya tempat roti sejoli deh jualan di sini. Tapi kita nggak berani ambil. Belum deh, soalnya kita belum punya nyali untuk mengajar teknik ke orang lain karena kita masih belajar juga kan Mbak. Jangan sampai olahan tangan yang sekarang kalau itu belum fix diolah sama tangan yang lain hasilnya beda. Pelanggan kita tuh bisa tahu tuh bedanya kadang-kadang. At least kita ada adonan kita gara-gara pernah itu kasusnya kita tuh ganti merek garam Mbak. Adonannya tuh beda. Pembeli sampai hafal. Balik kok rotinya hari ini beda ya. Kita langsung gini, Mbak, makasih ya, kamu udah nemuin ada yang beda hari ini. Karena kita juga khawatir ngirim ini, karena kita nggak ganti bahan, kita cuma ganti merek garam. Itu berpengaruh dan pembeli, karena pelanggan-pelanggan kita itu rata-rata pelanggan yang loyal ya Mbak, yang sayang sama kita. Jadi mereka sampai sedetail itu serat roti kita hari ini beda aja mereka hafal. Hafal, iya. Makanya tuh kita harus konsisten banget kan ngadon-ngadon. Berarti ketika sudah melihat ada audiensnya, sudah ada customer yang loyalnya, akhirnya Mbak Lili tetapkan kayak, yaudahlah kita fokuslah ini ke si roti sejoli ini gitu ya Mbak ya?
Nah, mungkin langsung aja karena waktu sudah nggak berasa, ini udah mau jam 5 juga ternyata. Ya maaf ya Mbak Vita, maaf ya. Nggak apa-apa kok minta maaf Mbak. Berarti ini tandanya kita ngobrolnya enak sih sebenarnya. Nah, mungkin yang terakhir aku mau nanya kayak goals-nya atau apa ya dibilangnya ya? Mimpi Ya. kali ya, ya mimpi dari si Kita ya. Roti Sejoli itu apa sih? Iya, Sebenarnya kalau dibilang goals, kita emang entrepreneur abal-abal ya Mbak. Kita tuh belum pernah mikirin goals kita tuh mau sampai mana ya. Kita tuh cuma ngerasa happy aja kalau orang lain yang terima roti kita atau makan apapun yang kita kirim itu happy. Sampai itu doang kita. Kita baru sampai situ. Jadi ada perasaan yang kita nggak bisa bilang. Tiap kali mereka bilang roti ini gini gitu. Dan itu buat kita yang ya Allah ini udah lebih ya daripada semua goals yang kita cari gitu. Entah ke depannya, entah kita mungkin akan punya usaha roti sendiri yang punya tempat atau gimana. Cuman sampai hari ini goals kita masih cuman pengen itu Mbak. Pengen lebih banyak lagi orang yang kenal, mau berkenalan sama roti kita dan bisa ngerasa happy nerima roti kita. Karena sampai hari ini tuh sebenarnya yang bikin kita tetap terus aja mau ngulik roti tuh karena pembeli-pembeli kita yang sabar Mbak dan yang baik-baik ya. Mbak kebayang mereka mau ngantri roti untuk sebulan, pengiriman sebulan berikutnya. Iya. Dan itu Benar sih, benar. Kan? Dan itu sampai kadang-kadang kita bilang gini, Mbak Ali kamu nggak pengen cari karyawan gitu, terus pegawai, buat nerusin dong apa sayang gitu, cuman kita bilang nanti dulu deh, kita harus nyari karyawan tuh yang hatinya sama kita. Nggak cuma ngerasa mereka digaji, mereka harus punya rasa sayang yang sama adonan-adonan yang akan mereka bikin sama kamu. Nah, kalau misalnya hatinya nggak sama tuh susah buat kita klik ya, nggak benar nggak sih Mbak? Cari karyawannya sama kayak cari jodoh ya. Sama kayak betul banget. benar. Kalau dibilang goalsnya sampai sekarang sih kita belum ada, cuman ya itu doang. Melebihi materi yang kita dapat. Perasaan pelanggan yang happy ngedengerin, yang perasaan pelanggan yang happy nerima roti atau cake atau cookies bikinan kita itu baru sampai itu kita harapannya kita semoga makin banyak orang yang mau berkenalan dengan roti kita, mau berteman dengan kami dan juga mau berbagi cerita tentang roti ini ke teman-temannya. Karena jujur ya kita nggak punya influencer Mbak, kita nggak pernah bayar influencer, nggak pernah bayar, at least punya teman yang seleb pun kita nggak pernah manfaatin. Jadi benar-benar kita pengen semua testimoni yang datang dari pembeli itu pure real dari mereka. Itu real. Jadi bukan influencernya justru adalah audiensnya sendiri ya. Influencernya justru pembeli sendiri. Dan itu kan terima kasih pembeli sendiri. Dan itu kan lebih dipercaya orang biasanya. Karena mereka udah beli dan saya nggak pernah gini. Mbak titip ya nanti kamu taruh di story ya, tolong kasih testimoni atau mention kita gitu. Saya tuh nggak pernah Mbak, karena saya ngerasa sungkan. Mereka udah beli, terus masih kita minta beban tambahan, tolong dong bantu promo gitu. Itu kan bukan kewajibannya mereka. Nah, tapi kalau ketika mereka dengan sukarela menuliskan apapun tentang roti kita di story-nya mereka dan misalnya nyampein langsung ke kita di WhatsApp gitu. Kalau di WhatsApp kita nggak akan pernah posting ya Mbak ke media sosial karena kan karena ranahnya pribadi ya. Tapi kalau mereka udah posting di medsos mereka itu baru saya akan repost. Oke. Tapi kalau misalnya mereka cuma japri, saya nggak akan berani karena ini hubungan personal. Makanya dari situ kita pengen jaga, goalsnya kita pengen ngejaga hubungan yang lebih baik lagi sama pelanggan. Semoga mudahan kedepannya kita bisa punya roti yang lebih baik lagi. Karena dari masukan-masukan mereka itu tuh penting buat kita. Betul. Selain perasaan happy ya. Jadi kita tiap kali ngirim roti, kita selalu nanya gini, Mbak, rotinya udah sampai dengan selamat belum? Coba kamu cek dulu, udah aman belum? Udah sampai ya, benar ya? Udah yakin ya, aman ya? Cobain dulu, kurangnya apa? Nanti kasih tahu, jangan sungkan ya. Kita tuh selalu mastiin itu Mbak. Jangan sampai pembeli kecewa, terus ya gitu, udah nunggu-nunggu sebulan, ternyata kecewa kan kita juga nggak enak hati kan ngirimin. Benar. Ada sampai ada yang bilang nih Mbak, kayak dari fansnya Mbak Lili dan Roti Sejoli juga nih. Mbak Lili mah produknya selalu kualitas yang dinomor-satukan. Saya pernah beli produk lo atur set bed cover, jahitannya oke, terus kayaknya Adam dari
YG RTR 57. Gak tahu dia siapa. Dari Hafiz. Oh, thank you Hafiz. One of the best episode so far. More like relationship talk than business talk. Oke. Oke, ini aku lanjut aja. Tadi kan kalau tadi kata Mbak Lili pengen orang lebih banyak kenal sama roti sejoli. Nah, Mbak Lili saat ini kasih ke cabai rawit, roti sejoli, dan Mbak Lili kasih ke cabai rawit. Ada 3 produknya roti sejoli yang bisa teman-teman cobain, yang bisa teman-teman dapat dan cobain, dan jadinya bisa kenalan nih sama roti sejoli. Kalau tadi kan kita baru denger-denger aja. Kali pertama kalau kami bikin giveaway, Mbak, ini kali pertama akhirnya kita mutusin punya giveaway karena selama ini nggak pernah. Oke. biar dapat yang baru lagi nih Mbak, biar dapat teman baru, dibilangnya teman baru ya. Teman baru, saya nggak pernah nyari pembeli Mbak, saya nyari teman baru. Teman baru, oke. Nah ini Mbak, dari Mbak Lili kasih tiga produk yang dari namanya aja saya sudah lapar. Kebetulan sudah jam 5 dan saya lapar sih sebenarnya ini. Yang pertama itu adalah 1 loyang apple cake, 1 loyang apple cake. Lalu yang kedua akan ada 1 loyang brioche ya Mbak ngomong ya? Ya, brioche. Ya, brioche sobek. Isinya itu ada keju sama coklat, dan 1 lagi 2 cup ini itu cookies. Lucu banget namanya, 2 cup ini itu cookies. Jadi variannya nanti triple coklat dan coffee caramel, dan itu pasti enak banget. Jadi biar tahu lebih kenal. Nah, ada yang langsung ngomong Firly Saputra penasaran. Nah, biar tahu rasanya, teman-teman harus ikutan kuisnya dulu nih di sini di acara hari ini. Nah, kuisnya itu ada 2. Yang pertama adalah kenapa, mungkin bagi teman-teman yang udah nonton tadi, kalau nggak nonton dari awal, hahaha, kasihan deh. Jangan, tenang aja. Tenang aja, ini nanti akan di-post, jadi kamu bisa nonton lagi gitu ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, kenapa namanya roti sejoli? Itu pertanyaan yang pertama. Terus pertanyaan yang kedua adalah, tolong coba bikinin dong rayuan mesra buat roti sejoli. Nah, nanti syaratnya harus follow dulu roti sejoli, sama follow juga cabai rawit, lalu nanti kalian bikin di stories untuk, bikin di komenan. Jadi nanti ini kita post nih videonya IGTV ini, kamu bikin dibilangnya ya, kamu bikin rayuannya di komen tersebut sambil mention roti sejoli ya. Jadi yang pertama, kenapa namanya roti sejoli? Yang kedua, juga bikinin rayuan mesra dong buat roti sejoli. Itu. Sama dikasih hashtag aku merayu sejoli. Oh, ada hashtagnya. Ada hashtagnya, aku merayu sejoli. Aku atau ku? Ku merayu sejoli. Ku merayu sejoli. Oke. Ku merayu. Mungkin nanti aku akan kasih tahu lagi pas lagi kita upload ya. Ada yang ngomong, jawab di sini nanti. Setelah ini selesai, lalu kami post, baru jawab di situ ya jawabannya. Sabar ya yang lainnya. Oke. Thank you so much Mbak Lili. Terakhir 1 lagi, mungkin pesan buat dari Mbak Lili untuk teman-teman yang nonton di sini. Mungkin ada juga nih ibu-ibu di sini yang mau jadi mompreneur atau apapun itu sih Mbak, pesannya buat kita hari ini apa? Kalau pesan dari entrepreneur ala-ala ya, ini belum disebut entrepreneur dan mompreneur juga. Sudah sebenarnya belum Mbak, ini masih noob banget. Makanya kita kaget, kita diajakin jadi narasumber, followers kita berapa ya gitu. Terus tapi setia semua. Tapi setia semua. Kita juga sebenarnya cabai rawit juga tidak peduli akan namanya followers sebenarnya ya, karena kami lebih peduli akan namanya interaksi sih sebenarnya. Followers is just a number for us. Tapi kalau misalnya interaksi atau ngobrolnya itu barulah gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tips dari ya sama-sama anak bawang ya kita ya. Kalau misalnya pengen ngerintis usaha, gak usah pikirin bakat deh. Kita tuh gak percaya sama bakat sebenarnya. Bakat itu sebenarnya hanya sesuatu yang kita besar-besarkan ketika kita berusaha ngeles mengerjakan sesuatu. Itu kalau menurut saya ya Mbak, menurut kami berdua nih. Jadi lebih penting daripada itu semua adalah nekat yang disertai tekad. Itu doang sih. Mau ngebikin apapun, ngerintis usaha apapun, nekat aja dulu, tapi terus pakai tekad. Jangan cuma nekat tapi nggak punya tujuan, nekat nggak punya, dan itu sayang.
sama satu lagi fokus. Tapi kalau mau ngerintis usaha bareng pasangan, komunikasiin dulu di awal, komitmen bareng-bareng. Insya Allah pasti jalannya pasti akan nemu aja. Ya walaupun ketemunya berantem lagi, tapi itu proses ya, proses membesarkan pikiran kita berdua dan hati kita berdua. Itu Enjoy sih palingnya. ya. Enjoy yang paling penting. Oke, ada yang ngasih hashtag nekat disertai tekad. Oke, Iya, benar. Pintar. Oke, thank you Mbak Lili atas waktunya. Terima kasih Mbak Vita. Sudah main ke rumahnya Cabai Rawit, ke rumah Awit. Thank you juga tuh Jack di Iya. belakang, bye. Udah. Makasih kita udah diajakin bertamu ke sini. Semoga bermanfaat obrolan hari ini, ngisi-ngisi buka puasa sebelum waktu buka puasa. Makasih ya Mbak, sukses buat Cabai Rawit ya. Sehat-sehat ya semuanya. Ya, dah. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. 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 Oke, thank you semuanya yang sudah join sampai hari ini. Makasih banyak Mbak Lili. Oke, thank you semuanya. Hari ini emang bener-bener kayak beda lagi dari yang kemarin. Kalau kemarin kita kayak terapi, hari ini kita juga dapat insight yang sangat apa ya? Mungkin bagi teman-teman di sini yang mempunyai bisnis barengan sama pasangan, atau mungkin juga ada followers kita yang ibu-ibu dan juga ingin memulai karir sebagai mompreneur atau ingin ngebantu suami gitu ya untuk membuat bisnis di rumah, untuk ada penghasilan tambahan. Semoga dengan adanya di perbincangan kami hari ini dengan Mbak Lili yang sangat inspiratif bisa juga memberikan inspirasi untuk teman-teman semua. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung, dan jangan lupa ikutin kuisnya, nanti juga akan Awit post syarat dan ketentuannya. Di follow dulu si Roti Sejoli dan juga di follow juga cabirawit.id. Heartwarming talk. Oke, thank you. Sekali lagi terima kasih. Ketemu lagi kita di hari Rabu depan nanti dengan narasumber lainnya, dan hari Jumat di tanggal 7. Dan tanggal 7 itu kita adalah hari terakhir Teh Kecil with Cabai Rawit di Ramadan kali ini. Insya Allah mungkin di Ramadan tahun depan kita akan ada lagi. Oke, thank you semua. Bye-bye. Sampai jumpa di hari depan. Bye-bye.